Hai guys, bagaimana sih film John Wick ini sampai menjadi film yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penonton di seluruh dunia? Apakah karena memang faktor bintangnya, atau aktornya, atau karena cerita dan sinemanya? Sejenak, mari saya ajak untuk membedah bareng di film John Wick 3 ini. Hai halo, kembali lagi di vlog review film. Di vlog kali ini akan membahas sebuah review film bergenre action kriminal dan thriller. John Wick 3, film balas dendam dengan aksi dan tensi pertarungan yang tiada henti. John Wick ini sebenarnya merek dagang alias franchise yang dibuat oleh perusahaan film sekaligus distributor film, yakni Lionsgate, dan dengan secara konsisten memerankan Keanu Reeves dari John Wick 1 sampai John Wick 3. Dan kabarnya sebentar lagi di bulan Maret tayang John Wick 4 dengan pemeran utama yang sama, yakni Keanu Reeves. Tahukah kamu, dari John Wick 1 sampai John Wick 3, premis yang digunakan masih tetap sama, yakni eksistensi hidup dan cinta kasih kepada sang kekasih pujaan. Dengan premis minornya di John Wick 1 dan 2 adalah balas dendam terhadap pembunuh anjing dan pencuri mobil Mustang miliknya. Lalu, di chapter 2 ke chapter 3 lebih kepada eksistensi hidup dengan tagline keberuntungan berpihak pada pemberani. Tetapi, bumbu film mulai dari aksi laga, kemunculan tokoh antagonis baru, dan cita rasa sinema dari film ini yang bikin sedap untuk selalu ditonton dan ditunggu. Secara naratif, di film John Wick 3, alur ceritanya langsung melanjutkan akhir dari film John Wick 2, di mana John Wick alias Baba Yaga ini harus melarikan diri karena menjadi buronan high table dengan kehilangan seluruh akses dan haknya di dunia kriminal, atau yang disebut dengan exocomunicado. Ia hanya mengandalkan segala barang dan senjata yang bisa diraih. John Wick harus berhadapan seorang diri dengan lawan musuh yang bengis. 20 menit pertama di film ini sudah dipenuhi dengan berbagai aksi, dan ini menjadi pembuka film action paling berkesan jika dibandingkan dengan film John Wick beberapa tahun sebelumnya. Tensi tinggi pun dibangun sejak awal film, dan berhasil langsung menarik fokus dan perhatian penonton. Bagi penonton yang sudah menonton di John Wick 2, tentu akan langsung diingatkan mara bahaya yang sedang menghadang John Wick, serta bagaimana setting dunia kriminal di film ini bekerja. Bahkan, alur cerita sejak babak pertama film ini sudah dilengkapi dengan banyak aksi seru dan memorable. Penonton akan langsung diajak terjun pada aksi John Wick yang berusaha melarikan diri di tengah kota New York. Salah satu adegan yang paling memorable di babak ini adalah pertarungan John Wick dengan para pembunuh bayaran di sebuah ruangan yang menyimpan berbagai jenis senjata tajam. Bagaimana tidak, di sini John Wick menjadi buruan dengan nilai kontrak sebesar 14 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 200 miliar rupiah. Tergiur dengan jumlah uang yang fantastis, pembunuh bayaran di seluruh dunia sontak mengincar kepala John Wick. Meskipun tidak terlalu kuat dari sisi cerita, John Wick 3 termaafkan lewat adegan aksi yang disuguhkan. Apalagi mengingat tujuan utama menonton John Wick chapter 3 tentunya adalah melihat berbagai adegan aksi yang menghibur dan memukau. Semua ini sangat membantu terjalinnya alur cerita yang sederhana dan masih masuk akal. Kalah jumlah dan mengorbankan darah, apakah John Wick mampu mempertahankan nyawanya dari serangan brutal? Kalian harus intip jawabannya sendiri dengan menonton John Wick Chapter 3 di TV platform. Lalu bagaimana dengan aspek sinematiknya? Sama seperti dua film pendahulunya, bahkan bisa dibilang lebih, John Wick Chapter 3 menyajikan berbagai aksi menghibur melebihi ekspektasi penonton. Selain unggul dari segi sinematografi dan koreografi, menurut saya, universe yang dibangun dalam film John Wick ini sangat kuat. Walaupun bisa dibilang sadis dan brutal,
Namun kadangkala ada bagian-bagian koreografi di film ini yang justru memancing tawa karena aneh dan lucu. Pada penggunaan setting, properti art, wardrobe, dan make up melekat lengkap bersama dengan aksi koreografi dan pengambilan gambar yang tepat, sehingga John Wick 3 ini menaikkan standar kualitas film aksi dan lebih matang. Misalnya, pada sisi setting, mulai dari adegan aksi laga melibatkan kuda, sampai adu keahlian menggunakan pisau, kamu bisa simak bahwa semua pertarungan di film ini dirancang dengan apik dan sangat memperhatikan tiap detailnya. Properti art yang ditunjukkan melalui koreografi yang luar biasa memperlihatkan bagaimana kemampuan mematikan John Wick dalam menggunakan senjata tajam dan berbagai senjata api, di mana properti art secara konsisten pula ditunjukkan sebagai bagian dari aksi. Bisa dibilang, porsi aksi dengan menggunakan senjata tajam lebih bervariasi. Salah satunya senjata asli Indonesia yaitu karambit, yang biasa digunakan oleh masyarakat silat Indonesia, ditampilkan di film ini. Saat melawan John Wick yang tangguh, keduanya, Yayan Ruhian dan Cecep Arif, menggunakan senjata tersebut. Berbicara mengenai pemilihan dan pembangunan karakter, John Wick secara unik berhasil menghindari klise sebagai protagonis yang overpower. Pembunuh bayaran satu ini tetap mengalami kesulitan dalam menghadapi serangan bertubi-tubi. Berkat pembangunan karakter yang kuat, tidak hanya terlihat luar biasa dari mata penonton, John Wick digambarkan sebagai tokoh legenda di dunia film itu sendiri. Tokoh baru pun selalu dimunculkan di setiap seri yang baru. Salah satu bintang baru yang bergabung di film John Wick ketiga ini adalah Halle Berry yang memerankan karakter Sofia. Melalui aktingnya, penonton diperlihatkan ketangguhan karakter Sofia dalam beraksi yang bisa dibilang tidak kalah dari John Wick. Meskipun muncul tidak terlalu lama, karakter Sofia sepertinya berpotensi menjadi salah satu karakter favorit penonton. Salah satu karakter antagonis yang cukup menarik perhatian dari film ini adalah sosok Zero yang diperankan oleh Mark Dacascos, menjadi villain utama di John Wick Chapter 3. Dacascos sukses menampilkan karakter pembunuh sadis yang memiliki kedalaman. Kehadiran Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman sebagai lawan John Wick membuat adegan aksi dan koreografi lebih seru, apalagi dengan bela diri pencaksilat yang ditunjukkan. Kemunculan keduanya tentu membuat bakat akting aktor atau aktris Indonesia menjadi lebih dikenal secara luas. Hampir seluruh teknik pengambilan gambar atau aspek sinematik di film John Wick 3 ini sangat matang, dan dari amatan saya, John Wick 3 inilah yang paling eksplor. Sutradara Chad Stahelski dan DOP Dan Lawson jauh lebih berani dalam menggunakan type of shot, camera angle, dan camera movement. Ya, walaupun mungkin dibantu dengan teknologi CGI, tetapi lebih sempurna hasilnya dari setiap adegan aksi dan blocking pemainnya. Penggunaan musik sebagai latar dan scoring juga berhasil mengikuti alur cerita yang menggunakan setting dengan lebih maju puluhan tahun usia film ini, alias digambarkan jauh lebih modern. Pada aspek editing, editor Evan Schiff di film ini benar-benar hadir sebagai the second director. Dia menutupi dan menyempurnakan setiap scene dalam film ini. Penggunaan teori editingnya pun ia hanya menggunakan teori intelektual montage, editing milik Eisenstein, dan konstruktif editing gaya Budovkin. Terakhir, desainer produksi dalam film ini juga berhasil menjadikan film ini lebih berwarna dengan pemilihan color look atau color tone lebih ke orangtile bercampur bluish, menjadikan film ini sinkron dengan semua aspek, terlihat futuristik dan sempurna. Tidak ada yang menyangka di balik kesederhanaan plot pada film pertama, ada sebuah dunia kriminal yang dibuat dengan detail dan kompleks. Baru pada film kedua, penonton sedikit dikenalkan dengan organisasi kriminal tertinggi High Table dan segala peraturannya. Dan kita tunggu John Wick 4 di bulan Maret. Selamat menonton.